Ya teman-teman, jadi kenapa saya bikin video ini? Karena ada beberapa teman-teman yang DM saya minta untuk kasih cerita kenapa sih saya memilih untuk menikah dengan bule. Sebenarnya agak lucu ya kalau tanya begitu, karena saya tidak memilih untuk menikah dengan bule, tapi karena memang takdirnya seperti begitu. Kebetulan ada bule yang suka sama saya, dan ya, bule ganteng, baik hati, tidak sombong, cintai saya apa adanya, siapa yang mau tolak, ya kan? Jadi, ya teman-teman, kita langsung, saya akan jabarkan beberapa alasan ya, kenapa sampai saya berakhir dengan bule, berakhir menikahi bule ya. Ya, kita langsung ke alasan pertama. Karena teman-teman, tampang begini tidak laku di Indonesia ya. Saya ini tidak laku di Indonesia teman-teman. Bahkan ada salah satu cerita yang cukup tragis, yang cukup menyentuh lubuk hati yang paling dalam ini teman-teman. Dulu waktu saya masih baru mulai kuliah, kita kan ospek. Terus ada teman saya yang bercanda bilang, Maci Raja Ampat, kok tidak ini kah, apa namanya, tidak mau lihat-lihat ini sekeliling ada mas-mas Jawa ganteng-ganteng ini. Dia pikir saya belum punya pacar ya. Terus ada salah satu teman saya yang langsung spontan, dia bilang begini, alah, yang muka begini mau cari mas-mas Jawa terakan dapat lah, dia bilang begitu. Saya kayak membenarkan itu ya. Ya, saya sadar diri karena selera laki-laki Indonesia kan tinggi-tinggi ya teman-teman. Tidak semua, tapi kebanyakan definisi cantik di Indonesia itu berkulit putih, terus mulus, terus rambut panjang, terus yang kayak pokoknya menarik ya, good looking gitu ya. Sementara saya ini dikategorikan sebagai ke bawah lah, pokoknya sebagai menengah juga tidak sampai mungkin ya. Saya mau bilang menengah ke bawah, tapi kayaknya tidak sampai juga untuk menengah ya. Dan ya, saya sadari itu, saya tidak laku di Indonesia. Jadi kebetulan ada bule yang mengatakan bahwa saya ini tergolong cantik di matanya. Memang bule ini dia paling baik ya, itu suami saya. Dia selalu memuji saya sampai hari ini. Setiap saya bangun pagi, Anda percaya tidak percaya, dia cium saya dan dia bilang, kamu ini cantik sekali. Siapa yang tidak bahagia ya kan? Saya percaya kalau saya ini cantik ya teman-teman, karena suami saya selalu membisikkan kata-kata positif ke telinga saya. Dia selalu memuji saya ya teman-teman. Jadi ya, itu dia sudah lakukan dari kita mulai berpacaran teman-teman. Setiap kali kayak dia mau bertemu saya begitu, atau bahkan lewat SMS pun dia selalu bilang kayak, aku sangat merindukan kamu banyak sekali, cintaku yang cantik. Dari hal-hal kecil begitu, saya jadi ya mau diganti pun, bahkan kalau misalnya pada saat belum menikah, saya dipaksa untuk menikahi orang lain atau laki-laki lain, saya tidak akan mau ya teman-teman. Masa di depan saya sudah ada yang sangat sempurna, dan kemudian saya memutuskan untuk melepaskan, kan itu tidak masuk di akal ya teman-teman. Ya, jadi itu alasan pertama kenapa saya mau menikah dengan bule, karena di Indonesia saya tidak laku. Dan sekarang kita masuk di alasan kedua. Apa alasan kedua? Karena bule itu sangat romantis. Saya tidak tahu apakah semua bule romantis atau tidak, tapi suami saya yang juga digolongkan sebagai bule, dia itu sangat romantis sekali. Saya kasih contoh satu saja, dan ini saya lihat semua pasangan bule, bahkan kakek nenek teman-teman, di jalan itu pegangan tangan di depan umum. Dan kalau saya bandingkan dengan Indonesia, dengan apa yang saya lihat di negara saya, sangat jarang sekali saya melihat di tempat umum suami istri itu pegangan tangan. Saya tidak tahu sekarang seperti apa, tapi pada saat saya ada di Indonesia, saya tidak bilang tidak pernah lihat, tapi jarang sekali terjadi saya lihat suami dan istri itu jalan pegangan tangan ya. Dan di sini itu hal yang sudah sangat biasa sekali. Ya, menurut saya itu romantis ya, dan menurut saya ini hal yang positif yang bisa kita contohi ya. Karena ya, kalau suami istri, kita sebagai perempuan, saya sebagai perempuan, saya sangat merasa dispesialkan ketika suami saya jalan dengan saya di tengah jalan dan dia pegang tangan saya atau dia peluk saya. Saya dari dulu saya suka itu ya, saya sangat menyukai keromantisan itu ya, kalau jalan pegangan tangan. Bahkan kalau dia mau cium saya di depan umum pun sebagai istri,
Saya sangat senang sekali, dan saya rasa kalau saya menikah dengan pria Indonesia, mungkin ini tidak akan saya dapatkan karena mungkin budaya kita berbeda ya. Alasan ketiga kenapa akhirnya saya berakhir dengan bule dan memutuskan untuk menikahi suami saya, karena suami saya itu sangat setia, teman-teman. Jadi yang sudah kenal saya dan tahu cerita saya bagaimana saya bertemu menikah dengan suami saya pasti sudah tahu saya itu berpacaran dengan suami saya selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun ini, teman-teman, tidak pernah satu kali pun suami saya ini dia menyelingkuhi saya. Dia tidak pernah bermain api dengan saya. Dia tidak pernah main gila. Dia tidak pernah sama sekali untuk menggoda wanita lain atau chatting dengan wanita lain. Jadi saya tuh kadang ditanya, kok cemburuan tidak? Saya mau bilang iya, tapi saya mau cemburu dengan alasan apa begitu? Ini betul-betul suami saya itu sangat-sangat setia dengan saya ya, sampai sekarang. Jadi pokoknya apa ya, makanya kita LDRan gitu banyak yang tanya dulu, kok percayakah sama dia? Kan dia di sana, kok tidak tahu dia apakah dia lagi jalan sama perempuan lain atau tidak? Saya bilang logikanya begini deh. Kalau misalnya dia selingkuhin saya, dia tidak serius dengan saya, dia tidak akan kerja keras di Jerman hanya untuk datang ke Indonesia untuk kunjungi saya setiap 2 bulan sekali. Karena waktu saya SMA hampir setiap 2 bulan dia datang ke Indonesia ya. Jadi dia balik ke Jerman 1 bulan untuk kerja, kembali ke Indonesia untuk kunjungi saya. Dan ya saya rasa pengalaman dari teman-teman sekeliling saya, suami-suaminya yang bule-bule itu semuanya pada setia. Mungkin karena orang di luar ini, orang barat ini, mereka orangnya konsisten ya, dan mereka pakai logika mungkin ya, kebanyakan apa ya, berpikir menggunakan logika. Jadi mungkin pikiran mereka ya kalau sudah satu saja gitu, dan mereka tuh orangnya konsisten. Kalau misalnya saya bilang begini akan menjadi seperti begini, kebanyakan ya seperti itu. Kalau saya lihat teman-teman saya ya, waktu saya masih SMA dan kuliah gitu, aduh, jarang sekali tuh dapat laki-laki yang setia. Jadi ya betul, saya tidak tahu kenapa laki-laki Indonesia suka sekali bermain di belakang ya. Tidak semua, sekali lagi maafkan saya laki-laki Indonesia yang tidak seperti yang saya katakan, tapi yang seperti yang saya katakan tolong bertobat ya. Tolong bertobat sekarang juga. Tidak bagus itu ya. Kita kayak mungkin karena prinsipnya di kita, kalau kita masih berpacaran begitu, mungkin mereka berpikir ya kita kan belum resmi, wajar-wajar saja kalau kita ini ya, kalau kita masih mau mencoba-coba, mungkin seperti itu, it's fine, itu kalian punya pemikiran dan itu kalian punya keputusan ya, resiko kalian tanggung sendiri tentunya. Alasan keempat, teman-teman, kenapa saya memilih untuk berakhir menikah dengan suami saya, karena menurut saya suami saya itu tergolong cakep. Yes, Anda setuju atau tidak setuju terserah. Tapi menurut saya suami saya itu ganteng di mata saya ya. Dan sudah ganteng, jujur, baik, setia, romantis. Siapa yang mau tolak? Tidak ada kan? Ya, saya rasa kalau Anda jadi saya pun Anda akan berakhir di pelaminan juga ya teman-teman. Alasan terakhir, alasan kelima, karena dia sangat bertanggung jawab. Dan ini kayaknya saya rasa kalau saya bilang hampir semua bule, istri-istri bule mungkin setuju ya. Kalau kita menikah dengan bule, kayak mereka tuh merasa bertanggung jawab sekali ya. Saya tidak tahu kalau kita menikah dengan orang Indonesia seperti apa, karena saya belum punya pengalaman menikah dengan orang Indonesia. Tapi ya saya berbicara sesuai pengalaman saya. Kalau menikah dengan bule, mereka tuh merasa sangat bertanggung jawab. Bahkan kalau kita bilang, kalau kita memutuskan untuk mau punya anak, itu masih ada, mereka tuh harus ada pertimbangan-pertimbangan dulu. Mereka tidak langsung yang, ya kita sekarang sudah menikah, ayo bikin anak, ayo punya anak, dan mari kita punya anak, begitu. Tidak ya. Waktu memutuskan untuk ingin punya anak saja, saya ada pertimbangan apa ya, diskusi dengan Paul. Kenapa? Jadi mereka di sini tuh masih berpikir begini, sudah punya kerja belum? Maksudnya saya sudah bisa menghidupi anak saya nanti belum? Meskipun di sini seperti yang saya bilang ada tunjangan untuk anak dan tunjangan untuk orang tua ya. Tapi Paul itu masih dia berpikiran gaji saya cukup tidak untuk menghidupi kamu dan anak kita nanti. Kemudian apakah saya siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang ayah? Apakah saya sudah akan bisa bertanggung jawab ketika anak saya lahir? Kemudian apakah saya sudah sanggup mendidik anak saya? Apakah umur saya sudah mapan? Masih banyak pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya. Karena
pada intinya kenapa banyak pertimbangan? Karena mereka mau bertanggung jawab. Karena mereka mau ketika mereka mengambil keputusan, mereka sudah bisa bertanggung jawab atas keputusan yang akan diambil. Begitu ya teman-teman, kira-kira. Bahkan saya pun waktu menikah dengan Paul, kita tidak langsung menikah. Kenapa kita tunggu 5 tahun? Karena waktu itu Paul belum punya kerja, saya pun masih kuliah, jadi kita tidak langsung menikah. Kenapa kita tidak menikah di tahun kedua ke tahun ketiga? Karena di tahun kelima itulah Paul punya kerja. Jadi pas Paul punya kerja, itu baru kita menikah ya teman-teman. Dan ya, dia sangat bertanggung jawab. Ketika saya menikah dengan dia, dia sudah punya tempat tinggal sendiri, sudah punya apa yang kita butuhkan sebagai keluarga di sini ya, kayak perabotan, kemudian kayak mobil di sini ya. Bukan berarti hanya orang kaya saja yang punya mobil. No, di sini mobil juga merupakan salah satu kebutuhan utama ya kalau menurut saya. Bukan utama tapi kebutuhan yang cukup penting di Jerman ya, teman-teman. Jadi yang miskin kaya pun punya mobil di sini. Tidak berarti kalau saya bilang punya mobil karena kita kaya, no. Sayangnya tidak ya, teman-teman. Kita masih meniti karir mulai dari bawah, teman-teman. Jadi ya seperti itu. Dan waktu saya menikah dengan dia, saya merasa betul-betul keluarga yang mandiri, karena memang kita terlepas dari keluarga inti kami. Misalnya keluarga dari Paul, kemudian saya terlepas juga dari keluarga dari saya gitu. Kita tidak lagi kayak masih terbeban dengan keluarga kami begitu. Jadi ya, ini menurut saya 5 alasan utama kenapa akhirnya saya berlabuh bersama bule. Jadi menurut saya ini salah lima ya, jadi ini 5 alasan yang cukup penting menurut saya, sehingga kenapa saya memutuskan untuk tetap menikahi suami saya dan tidak berpindah ke lain hati. Begitu teman-teman, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tinggal tekan itu saja tombol merah itu yang ada tulisan subscribe-nya itu. Tekan itu 1 kali saja, langsung subscribe. Ya, dan yang suka dengan video saya jangan lupa like. Kemudian yang punya pertanyaan tentang apa saja, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan ya, terima kasih sekali lagi, kita ketemu lagi di next video.